Dan di samping saya sudah ada Ustadz Ainun Naim. Di video ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kemarin yang saya sudah buka open Q&A. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seputar tentang sholat dan jamaah. Sebelum pertanyaan saya bacakan, saya akan meminta Ustadz Ainun Naim untuk memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memaparkan tentang sholat dan jamaah, sebelumnya kita tawasul dulu kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk yang melihat dan yang belajar. Untuk yang lebih mengetahui bisa menambahkan kepada komen-komentar yang ada di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa tinassalil qawdain hajadin wa hajatikum wa la hadrun nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ani fi dharin amin. Kitabus shalat. As-salatu mafruḍatu khamsun adh-dhuhru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Wal 'asru wa awwal waqtiha ziyadatu 'ala dhil misli wa akhiru fi ikhtiyari ila dhil mislain wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubi syamsi wa miqdari ma yu'adhdhinu wa yatawadda wa yasturu awrata wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rak'atin. Wal isya'u wa waqtiha idza waba asyafaqul ahmaru wa akhiru fi ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulul fajri as-sani. Wa subhu wa waqtiha tulul fajri as-sani wa akhiru fi ikhtiyari ila al-asfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Kita menerangkan tentang sholat. Sholat yang difardukan itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat duhur. Nah, awalnya waktu duhur yaitu ketika zawalus syamsi, yaitu condongnya matahari. Condongnya matahari ke barat. Dan akhirnya yaitu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawalin. Jadi setelah dan akhirnya waktu zuhur yaitu apabila suatu bayangan tersebut menyamai pada bayangan tersebut. Jadi contohnya ada satu tombak di atas yang berdiri tegak, itu nanti bayangannya matahari itu, bayangannya tombak tersebut dari matahari itu menyamai pada bayangan tersebut. Wal 'asru wa awal waqtiha ziyadatu 'ala dhil misli. Dan setelah itu awalnya asyar yaitu akhirnya waktu duhur. Dan akhirnya waktu asyar itu mulai ghurubnya matahari atau terbenamnya matahari. Kalau waktu asar itu ada pembagian waktu. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bikarohah dan seterusnya. Wal maghribu, dan waktunya maghrib yaitu setelah habisnya waktu asyar. Nah, di situ kalau sudah benar-benar sudah tenggelam maka sudah masuknya waktu maghrib. Dan akhirnya waktu maghrib, kalau waktu-waktu
dengan kondisi yang cerah, langit itu biasanya hilangnya mega merah. Jadi mega merah itu sinar-sinar matahari yang masih agak-agak kayak tampak. Nah, sebenarnya itu bukan sinar matahari, cuma hanya bayangannya saja yang masih terlihat warnanya saja, bukan bayangnya matahari. Kalau sinarnya matahari berarti namanya bersinar, pasti ada yang menyinari. Nah, di situ itu sudah hanya bayangannya saja. Dan waktunya sholat Isya setelah hilangnya mega merah. Jadi akhirnya waktu maghrib itu termasuk sudah masuknya waktu Isya. Dan akhirnya waktu Isya itu ketika tulu'il fajri yang kedua. Nah, kita juga ketahui fajar itu ada dua. Yang pertama itu adalah fajar shodiq, dan yang kedua yaitu fajar katib. Yang pertama fajar katib dan yang kedua itu fajar shodiq. Kalau fajar shodiq itu dijelaskan biasanya sebelum waktu subuh itu langit itu agak cerah. Lah, setelah cerah ternyata gelap kembali. Lah, baru kedua itu namanya, setelah itu ada kecerahan mulai dari pagi itu, jadi namanya fajar shodiq. Yang kedua itu sudah akhirnya waktu Isya. Dan awalnya waktu subuh yaitu ketika keluarnya fajar yang kedua, di fajar shodiq tadi. Nah, sampai keluarnya matahari itu awal dan akhirnya waktu sholat 5 waktu. Dan yang kedua yaitu menerangkan tentang jamaah. Jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Tentang jamaah, dari ketika sholat kita juga harus tahu yang namanya rukun-rukun jamaah. Nah, sholat jamaah atau sholat fardu di situ sangat-sangat difardukan atau fardu kifayah bagi orang-orang yang mungkin sholat fardu dan fardu ain pada waktu untuk laki-laki ketika sholat Jumat. Jadi fardu ain. Jadi sholat Jumat itu fardu ain. Nah, dan setelah itu hukumnya fardu ain. Lah, syarat-syaratnya jamaah antara lain yaitu adanya imam dan makmum. Nah, nanti pengen jamaah tapi gak ada imamnya, gak ada makmumnya, itu tidak bisa dikatakan jamaah. Dan setelah itu makmum juga, kewajibannya makmum itu juga harus adanya niat pada imam. Nah, mengikuti imam. Setelah itu imam bertempat pada depan. Dan yang kedua, banyak sekali syarat-syaratnya. Nah, tentang jamaah. Nah, kalau sholat jamaah ketika posisi di masjid itu banyak sekali. Kalau masih di dalam masjid, meskipun imamnya ada di depan dan depannya jauh ada di belakang, tapi masih pada batas-batasannya masjid, maka di situ masih diperbolehkan. Tapi untuk keafdolan dari jamaah itu tidak ada, tapi jamaahnya tetap sah. Yang penting imam, makmum juga mengetahui gerak-geriknya imam dan dalam satu majelis. Setelah itu yang disahkan untuk jamaah. Nah, kita ketahui boleh jamaah. Yang pertama yang tidak diperbolehkan salah satunya ketika ada orang laki-laki bermakmum kepada orang perempuan, itu tidak boleh jamaah. Imamnya perempuan tidak sah.
imamnya anak kecil yang masih belum bisa membaca, meskipun makmumnya seorang wanita dan yang anak kecil tersebut laki-laki, itu juga tidak sah. Atau berusaha untuk mencari imam yang lebih fasih daripada yang bermakmum. Nah, di situ biasanya di kampung-kampung itu ada sebagian dari jamaah, biasanya imamnya sudah tua, sudah kurang fasih, tapi ingin tetap menjadi imam. Nah, tapi kalau emang daripada menjadi konflik, ya setidaknya kita harus memberitahu kepada jamaah-jamaah tersebut tata cara jamaah, fadilah-fadilah jamaah, biar diperjelas. Nah, di situ setelah itu makmum juga ada banyak sekali. Ada yang namanya makmum masbuk dan ada kalanya makmum masbuk sama makmum muwafek. Nah, itu namanya makmum. Itu ada dua. Yes. Mungkin dari keterangan di sini ada yang dipertanyakan tentang babakan sholat dan jamaah. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas pendahuluannya tentang sholat dan jamaah. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah ditanya, yang sudah masuk ke WA saya dan DM saya. Yang pertama, apa hukum dispensasi tidak menghadiri sholat Jum'ah dan sholat jamaah dalam kondisi yang terjadinya atau ketika terjadinya wabah penyakit atau khawatir tersebarnya wabah? Gimana? Kalau tentang sholat Jumat, nah kan di sini dijelaskan sholat Jumat itu adalah fardu ain bagi laki-laki. Nah, di situ menjelaskan bagi laki-laki. Lah, sholat Jumat karena fardu kifayah, karena fardu ain bagi laki-laki, apabila kalau tidak bisa ditinggalkan, apabila tidak bisa, emang benar-benar tidak bisa, maka contohnya kondisi saat ini pandemi. Kalau emang di situ sudah para tokoh-tokoh agama mensyaratkan sama pemerintahan untuk menjaga kondisi seperti ini, masih diperbolehkan. Tapi harus sangat-sangat menjaga. Tapi lebih baiknya tetap kriteria jamaah sholat Jumat itu sangat banyak sekali. Bagaimana caranya? Yang penting kita tetap bisa sholat Jumat. Tapi ya juga boleh, karena kalau kondisi emang benar-benar tidak memungkinkan, maka boleh diganti sholat duhur biasa, boleh. Mungkin sudah paham? Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana bila sholat berdua dengan lelaki yang bukan muhrim? Halalkah sholatnya? Sah atau tidak bagi jamaah yang bukan muhrim tersebut? Atau biasanya juga itu ada yang tanya lagi, sholat dengan doi atau pacarnya, jamaah dan pacarnya, seperti itu. Jadi tentang sholat berjamaah tadi juga disebutkan, kalau namanya sholat jamaah itu persyaratannya adanya makmum dan adanya imam. Entah itu makmum sama calon, entah hanya doi, tapi namanya sholat jamaah. Lah di situ kita ketahui namanya sholat jamaah itu adanya imam dan adanya makmum. Dan tadi sudah saya jelaskan kalau imam sebaiknya itu orang yang lebih fasih, setelah itu lelaki. Nah, kalau makmumnya perempuan maka tetap sah, boleh saja. Tapi dulu saya pernah mendengarkan ada yang menjelaskan ketika waktu sholat usahakan kita tetap belajar, meskipun tidak ada orang yang bisa khusyuk, tapi tetap kita berusaha untuk belajar khusyuk.
Dan pernah saya mendengar dari ustadz saya itu, ketika kok sholat di dalam pikiran saya ada seseorang atau yang masih bukan halal untuk kita, maka orang yang dalam pikiran kita ini juga mendapatkan dosa karena juga mengganggu sholat kita sampai melalaikan kepada Allah. Mungkin ada tambahan seperti itu. Terus itu lebih baik sholat sendiri apa tetap jamaah? Tetap jamaah lebih baik. Jamaah itu lebih baik. Kalau sholat itu kan afdol, karena as-sholatu, di situ keutamaannya sholat itu adalah jamaah, karena jamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, contohnya ketika di masjid kan juga bukan mahramnya yang menjadi imam, atau di musala kan juga kan masih boleh namanya itu jamaah. Ya. Berarti boleh ya boleh. sholat di musala umum, masjid umum dengan doi boleh. Bukan dengan orang dengan lain. Orang lain boleh. Bukan mahram. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya ketika seorang wanita sholat menggunakan mukena atasan dan bawahan? Ketika sholat, mukena bagian atas tersingkap ke depan, jadi punggung dan rambut terlihat. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Dan hukumnya itu bagaimana? Untuk sholat memakai mukena yang potongan boleh, tapi juga menjaga, karena menjaga tentang terbukanya aurat. Ketika apabila terjadi terbukanya aurat tersebut, maka di situ wajib berusaha untuk segera menutupnya. Tapi kok ribet sampai melebihi 3 kali gerakan, maka di situ akan membatalkan yang namanya sholat. Lebih baik dibatalkan saja, diulangi lagi sholatnya. Mukenanya juga dipakai dengan yang rapi lagi, itu yang lebih baik. Tapi kalau juga contohnya mari rukuk, setelah rukuk terlihat, di situ langsung berusaha atau ditutupi, minimal sudah tertutup auratnya. Di sini pertanyaannya rambut belakang. Punggung kan tersingkapnya begini. Apabila tersingkapnya ke depan, berusaha langsung untuk diarahkan ke belakang. Yang penting cepat-cepat untuk menutupi aurat. Yang penting tidak melebihi 3 gerakan. Boleh saja. Gimana? Sudah? Ya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah. Lalu bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki tetap melaksanakan sholat Jumat atau Jumatan di rumah dengan 10 orang aja? Apa itu diperbolehkan? Karena sepahamannya saya, sholat Jumat diperbolehkan jika jamaahnya berjumlah 25. Pertanyaannya seperti itu. Ini itu sangat banyak sekali terjadi di daerah pegunungan. Kalau yang saat ini kan gara-gara pandemi. Kalau pandemi emang benar-benar tidak bisa untuk menjangkau orang-orang, banyak yang takut, ada yang tidak takut, ada yang berusaha tetap bisa sholat Jumat karena mengetahui kalau sholat Jumat itu termasuk wajib atau fardu ain yang wajib dikukuhkan. Maka dari itu kalau ada orang 25 dan atau kurang, itu ada imam yang juga membolehkannya. Contoh lagi, ketika di pegunungan kebanyakan masjid-masjidnya itu kecil-kecil. Jamaahnya biasanya itu dari RT, beberapa RW, dari kampung itu biasanya hanya 15.
gara-gara emang benar-benar cuma segitu orangnya, maka juga diperbolehkan karena mengetahui kalau sholat Jumat itu termasuk fardu ain. Kalau orang 25 yang tadi apalagi 25, yang penting sholat Jumatnya mengikuti rukun-rukun sholat Jumat. Itu ada yang memperbolehkan, apalagi kondisi yang saat ini yang memprihatinkan, ada yang takut, ada yang menjaga diri sendiri dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya sholat Jumat itu sendiri tuh harus berapa orang minimal? Kalau di dalam Imam Syafi'i itu menganjurkan minimal 41 orang. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Darurat ya juga boleh. Tapi kalau imam-imam yang lain juga ada yang mengatakan diperbolehkan kurang dari 40 orang saja boleh. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Mengenai sholat yang berjarak dalam rangka mengantisipasi virus corona dan bagaimana hukumnya? Nah, Softnya sekarang kan direnggang-renggang. Kalau masalah soft jamaah, namanya sholat jamaah itu kan tadi sudah dijelaskan adanya imam dan adanya makmum. Nah, meskipun sholatnya direnggang-renggang, tapi biasanya imam juga memberikan apa-apa. Shollu sufufakum fa inna tasufu min tamamis sholat. Lah, termasuk sholat jamaah. Nah, kesempurnaannya jamaah itu kan termasuk mendempatkan barisan, kesempurnaan. Jadi namanya kesempurnaan atau keafdalannya itu barisannya itu harus dempet. Tapi kalau kondisi saat ini memang benar-benar ada yang wilayahnya tetap direnggangkan, ada yang wilayahnya tetap dempetan juga ada. Itu tergantung takmir masjidnya biasanya. Tapi biasanya makmumnya yang biasanya tetap ingin dempet. Di situ kalau jamaahnya tidak apa-apa. Tapi kalau fadilah jamaah itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah, cuma jamaahnya sah. Sudah. Jamaahnya sah gitu ya? Jamaahnya sah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terkait sebuah kasus atau keadaan yang ada di beberapa kalangan umat muslim, yaitu seorang makmum menempelkan kakinya dengan kaki makmum yang di sebelahnya atau bahkan menginjaknya untuk merapatkan shaf. Apakah hal yang demikian dibenarkan dan diharuskan? Karena menurut dia yang tanya, itu cenderung menyakiti antara makmum dan tidak bisa melakukan sunnah-sunnah seperti tumakninah dan yang lainnya dengan nyaman. Karena saya sering menjumpai hal seperti ini ketika saya berdiri dari sujud, kaki makmum di sebelah saya langsung mencari jari kelingking saya untuk sekedar ditempelkan atau terkadang diinjak. Gimana itu? Nah, itu biasanya dari kalangan-kalangan pengetahuan dari lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia ini kan sangat banyak sekali, antara lain Nahdiyin, Muhammadiyah, LDI, apalagi itu sangat banyak sekali. Emang biasanya kita juga mengetahui kondisi-kondisi, emang dasarnya ketika sholat itu diharuskan untuk mendempetkan, ada hadisnya. Tapi sebaiknya biar tidak mengganggu atau merasa terganggu makmum yang sebelahnya, sebaiknya gimana enaknya untuk sholat biar khusyuk samping kita dan kita juga. Kalau emang benar-benar seperti itu, kondisi seperti itu,
berusaha yang sabar aja mengetahui orang-orang tersebut ya, biar sholat kita tetap berjalan dengan lancar, tidak sampai rame. Nah, karena setiap lembaga-lembaga tersebut ada yang wajib seperti ini, ada yang sunnah. Kalau kita untuk Imam Syafi'i, terpendengannya Imam Syafi'i atau Nahdien yang banyak di kalangan kita, dan di situ juga dijelaskan yang penting softnya dirapatkan saja, sampai yang penting nggak sampai mengganggu jamaah sebelahnya. Contoh tadi, sampai ada orang sholat, ketika kita sholat ada orang di dalam hati kita yang menjadikan kita kacau dan sebagainya, dia itu juga termasuk mendapatkan dosa karena mengganggu sholatnya orang lain. Nah, di situ maka ketika ada orang sholat berusaha tidak mengganggunya, seperti itu. Berarti tidak harus ya? Ya, tidak harus mendapatkan seperti itu. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Pada masa wabah seperti ini, manakah yang lebih baik? Sholat secara berjamaah di masjid dengan diberi jarak atau di rumah secara munfarid? Untuk kondisi yang saat ini, kalau mengingat tentang jamaah, pasti yang lebih baik untuk jamaah. Tapi kalau bisa berjamaah di rumah bersama keluarga, alangkah lebih baiknya. Kita juga salah satunya menjaga keharmonisan keluarga, mengajak, memberi contoh keluarga untuk berjamaah. Untuk ke masjid juga tidak apa-apa, tidak, yang penting namanya jamaah itu semua baik. Jadi aku gak jamaah. Kalau bisa jamaah, lebih baiknya ya jamaah, meskipun di masjid, kan di masjid juga ada protokol untuk kesehatan, atau di mushola dan sebagainya. Kalau emang benar-benar di rumah sudah ada teman jamaah, ya nggak apa-apa di rumah. Mana? Sudah cukup? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika kita mengikuti sholat berjamaah sebagai makmum dengan imam yang berbeda madhab dengan kita? Jadi namanya sholat jamaah itu meskipun madhabnya berbeda, tapi rukun-rukunnya tetap dilakukan. Contohnya takbiratul ihram, tumakninah, tidak meninggalkan rukun-rukunnya sholat meskipun itu imamnya berbeda madhab. Maka kalau jamaahnya tetap sah saja. Yang penting kita berpakaian suci, tidak membawa najis dan lain sebagainya. Sudah. Ya. Meski pertanyaan selanjutnya, memakai masker saat sholat untuk mencegah virus corona, bagaimana hukumnya? Ketika sholat, banyak sekali dari kalangan masjid manapun dikasih tertulis wajib memakai masker. Di dalam sholat, rukun-rukunnya sholat atau syarat sahnya sholat itu kita ketahui bahwa syarat sahnya sholat itu ketika waktu sujud yang wajib ditempelkan itu adalah jidat atau haduk bahasa Jawanya. Kalau sampai jidat kita tertutupi apapun ke tempat sujud, maka tidak sah. Tapi kalau memakai masker, karena yang rukunnya hanya di jidatnya yang wajib kita tempelkan ke tempat sujud, maka tidak apa-apa sholatnya memakai masker. Yang penting maskernya bersih dan suci, yang penting tidak membawa najis dan sebagainya, boleh memakai masker.
Masuki pertanyaan selanjutnya. Benarkah musolli ketika sajadahnya satu tempat dengan orang yang haid, sholatnya musolli tidak sah? Nah, ini contoh ketika kita sholat, ya, lah sajadah kita biasanya itu di masjid kan panjang. Ternyata di sebelah kita tahu bahwa di sana ada orang yang lagi haid juga duduk. Juga kita ada juga penjelaskan lagi. Contoh ada anak kecil laki-laki masih belum khitan. Nah, ketika kita sholat, lah di situ kok naik, biasanya kan namanya anak kecil. Nah, di situ naik ke punggung kita, kok nggak cepet-cepet disuruh untuk pergi atau bagaimana caranya, yang penting tidak membatalkan sholat. Itu berusaha jangan sampai anak kecil tersebut ikut-ikut naik ke tubuh kita atau di posisi kita sholat, karena anak kecil tersebut kan membawa najis. Nah, disamakan dengan orang yang haid tadi yang membawa najis. Nah, kalau tempat sajadahnya satu, nah seperti itu. Kalau di situ kalau dijelaskan lagi dulu itu diterangkan ada orang sholat dicanteli benang. Nah, benang tersebut lurusnya pada najis, maka orang tersebut sholat itu tadi kan tidak sah sholatnya. Seperti halnya ada orang yang haid duduk di sajadahnya orang yang satu sama yang sholat. Nah, terus maka di situ termasuk orang tersebut memakai sajadah ada najisnya. Nah, tapi kalau memakai sajadah sendiri tidak yang di tempat duduk sama, maka diperbolehkan. Tuh. Berarti kayak di musola itu kan sajadahnya panjang. Ya, panjang. Terus di sana ada orang haid, terus di sini ada orang sholat, itu bisa membatalkan sholat. Karena apalagi orang haid apabila ke masjid itu juga hukumnya bagaimana kalau ke masjid kan haram. Tapi emang benar-benar kalau orang sekarang kan sudah memakai alat, nah di situ maka untuk menjaganya, ya dulu emang tidak ada alat untuk menjaganya, maka dari situ diperbolehkan. Tapi ya berusaha tetap hukum haram itu tetap ada. Tapi kita sebagai umat muslim juga mengingatkan. Tapi sebaiknya kalau memang benar, contohnya kita musafir sama istri, contoh lah istri kondisi lagi haid, lah mosok mau diletakkan di luar masjid, nah sebaiknya menunggu aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai mengotori masjid, itu boleh. Pertanyaan yang terakhir, apakah boleh waktu sholat ketika takbiratul ihram umat muslimah tidak mengangkat tangannya? Nah, apakah tentang sholat rukun-rukun, nah di dalam rukun-rukunnya sholat itu kan tidak ada yang namanya mengangkat tangan sholat. Tapi yang lebih baik dan lain sebagainya itu kan banyak sekali. Ada yang kondisi atau anak orang laki-laki ini, ada yang kondisi perempuan agak ke bawah. Nah di situ itu kalau rukun-rukunnya sholat itu kan tidak ada wajib. Nah, boleh kondisi berdiri tegak Allahu Akbar itu juga boleh. Nah, tapi ketika kita sholat umumnya kita kan mengangkat tangan, maka di situ boleh aja tidak mengangkat sholat langsung Allahu Akbar. Nah itu juga boleh saja. Gimana? Berarti boleh saja ya, tidak usah mengangkat tangan sebenarnya. Boleh. Tetap sah berarti. Tetap sah. Ada juga
Orang itu angkat tangannya juga gini, Allahu Akbar, juga ada yang Allahu Akbar, itu kan macam-macam. Kalau tidak mengangkat juga yang lebih utama perempuan itu tangannya di bawah apa ini, nah ada telinga, di bawah telinga. Kalau laki-laki agak di atasnya. Nah, di situ yang keutamaan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sangat banyak sekali tata cara takbiratul ihram untuk keutamaan bukan rukun-rukunnya sholat, tapi keutamaan mengangkat tangan itu sangat banyak sekali. Gimana? Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya jawab pada video kali ini telah selesai, dan terima kasih kepada Ustadz Naim atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim dari teman-teman saya, dan semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Amin. saya, Amin. kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.